Konferensi Pers Polres Bitung. Apakah bisa dijelaskan Terima kasih, selamat datang. Sesuai dengan video yang viral di tanggal 8 Maret 2026 sekitar pukul 7 pagi di pertigaan Sari Kelapa ya, di Empang, adanya sekelompok anak-anak muda yang melakukan tawuran perkelahian menggunakan batu, ada juga yang menggunakan katakan dan panawaya. Berdasarkan video tersebut, Polres Bitung menindaklanjuti kejadian tersebut ya, dengan melakukan upaya-upaya penangkapan, penindakan kepada pelaku-pelaku atau anak-anak yang melakukan tawuran tersebut. Kita berhasil mengamankan kurang lebih 17 orang yang terdiri dari dua kelompok, yaitu kelompok anak-anak dari Sari Kelapa berjumlah 7 orang, kemudian dari anak-anak Empang berjumlah 10 orang. Rata-rata usia mereka masih muda, ada yang 14, ada yang 15, namun ada juga yang dewasa yang 23. Itu rata-rata mendominasi anak-anak di bawah umur. Kita juga mengamankan beberapa barang bukti yang terlihat pada video tersebut, yaitu berupa ada seng, kemudian juga ada selimut yang digulung, kemudian ada juga panawaya yang berhasil kita amankan. Nah, tentu perlu saya sampaikan juga kepada semua awak media, kenapa anggota Polri tidak ada pada saat ini? Ada, tapi terlambat. Sebenarnya kita sudah setting dari awal. Kita sudah mulai bekerja dari malam sampai pagi. Nah, ketika pada saat lintas ganti mereka rupanya juga memonitor pergerakan, sehingga ada kekosongan, ada keterlambatan pada saat melakukan pengamanan. Nah, tentu ini koreksi bagi kami. Nanti mungkin ada solusi-solusi, nanti mungkin akan kami dirikan pos nanti di situ. Ya, karena memang itu titik kumpul yang sering terjadi antara anak Empang, Sari Kelapa. Perlu standby anggota terus untuk melakukan upaya-upaya pencegahan dan penindakan nantinya. Namun di balik itu semua, saya juga nanti akan mencoba bersama-sama dengan Forkopimda mencabut akar permasalahannya. Karena permasalahan yang terjadi ini adalah permasalahan kecil saja. Hanya ada ketersinggungan ya di media sosial. Kemudian itu dilempar. Nah, terjadilah fenomena yang terjadi saat ini. Nah, ini perlu harus kita duduk bersama. Baik itu dari pemerintah, kemudian dari tokoh-tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama. Bagaimana anak-anak yang di bawah umur ini, anak-anak 14 tahun, 15 tahun yang kita amankan ini, mereka bisa paham dan mengerti bahwa apa yang mereka lakukan itu sangat merugikan diri mereka sendiri dan juga merugikan orang lain yang ada di sekitar tempat kejadian. Seperti saya sampaikan, ada ketersinggungan, saling ejek ya di media sosial, akhirnya mereka saling mengundang temannya. Jadi sebenarnya hal-halnya hal-hal kecil, hal-hal sepele, bersinggungan, ada ejekan, nggak ada hal-hal yang sebenarnya sangat fatal sekali. Ini hanya hal-hal kecil saja, ejekan, mereka sudah mudah terpancing dengan Anda. Pak, dalam aksi tawuran itu ada berapa korban? Korban masih kita datakan, ya. Ada dua ya, karena dari video katanya ternyata ada yang terkena panawaya ya. Berarti dari dua korban itu di kedua belah tubuh itu ya? Satu korban yang maaf, satu korban ya, satu aja korban.
nanti setelah ini kan saya ada rapat juga dengan wali kota dengan tokoh. Artinya ini kan sudah terlihat gambaran permasalahan. Ini hal-hal yang sepele, ya. Mereka bisa baku udang terjadi konflik. Nah tentu bukan kita tidak hanya menyelesaikan di hilir saja permasalahan ini. Berarti ada yang kita selesaikan di hulu, apa yang menjadi konfliknya, apa kira-kira yang menjadi permasalahannya. Berarti di dalam ini kan butuh keterlibatan semua pihak. Bagaimana anak-anak ini bisa paham dan mengerti bahwa apa yang mereka lakukan ya, itu salah, ya. Nah, itu. Jadi kita harus kerjasama, bukan hanya di penegakan hukum saja, tapi bagaimana seluruh stakeholder juga terlibat di dalamnya, termasuk orang tua, pemuka agama, tokoh adat, ya. Itu terlibat di dalamnya, kita libatkan bagaimana menyelesaikan permasalahan ini, ya, biar mereka menjadi anak-anak yang baik, ya, anak-anak yang baik. Kalau kita hanya sekedar penegakan hukum, besok keluar lagi. Tapi kita butuh tokoh agama untuk memberikan ceramah, memberikan tausiah ataupun memberikan ayat-ayat Alkitab, ya. Kemudian juga kita cari kegiatan-kegiatan lain, ya, yang untuk mempas. Ya, saya sampaikan bahwa untuk masyarakat itu tidak usah khawatir. Kami dari Kepolisian Polres Bitung menjamin keamanan Kota Bitung sepenuhnya, bahwa kami totalitas untuk menjaga keamanan Kota Bitung. Kami akan menggerakkan seluruh kekuatan yang kami miliki untuk menjaga Kota Bitung. Dan tentu kami juga mengharapkan kepada seluruh masyarakat Kota Bitung yang ada di sini, ketika ada informasi atau ada hal-hal kecil yang ada di lingkungannya terkait kenakalan remaja, sedini mungkin kita kerja bersama, ya. Bagaimana anak-anak ini tidak menjadi bandel ataupun menjadi sebuah kelompok yang merusak ataupun mengganggu ketertiban tersebut. Ini butuh kerjasama dari masyarakat, dan kemudian tentu perlu kerjasama dari seluruh stakeholder juga, ya, untuk memberikan pencerahan, ya, sehingga anak-anak ini tidak menjadi anarkis ataupun